Ini karena gue nggak tahu ini ya, itu ligamen gue putus yang ini apa ya, ligamen tuh yang menyambungkan sendi gue dengan maksudnya tangan yang di atas ini sampai sini ya, itu putus. Halo semuanya, balik lagi di PFet. Nah, jadi di video kali ini kita akan welcoming ya. Welcome. Jadi udah banyak banget subscriber baru di channel gue sekarang. Selamat datang ya. Jadi di sini nama gue Putra. Jadi gue bakalan ngebantu kita semua ya. Ibaratnya gue jadi support system lu pada ya. Gimana cara kita ngecilin perut buncit. Terus juga misalnya kalau lu pada yang pengen dapetin six pack. Terus juga lu pada yang pengen ngebentuk otot. Ya intinya ya hidup lebih enak lah ya. Hidup lebih baik ya. Terus apalagi nih contohnya kalau misal lu nonton video gue yang ini. Lu udah lihat kan kenyataannya tuh cewek gimana? Kenyataannya tuh sebenarnya cewek tuh secara biologis ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap manusia, terutama cewek gitu ya. Kalau cowok kan kita misalnya kita ya. Kalau kita punya insting biologis, kita bakalan lebih cenderung beratnya kalau ada cewek yang toge gitu ya. Tapi perutnya kecil ya. Toge terus dia jalan ya kan. Gue pasti kayak gini kan. Anjing, siapa tuh ya kan? Apalagi ada teman gue yang pikirannya sama gitu kan. Terus kita omongin ya kan. Jadi cewek juga sama kayak kita. Ya jadi ibaratnya cewek itu akan lebih cenderung tertarik sama badan cowok yang sehat. Tandanya apa? Tandanya dia nggak buncit. Terus dia punya six pack abs ya. Ibaratnya nggak buncit aja itu six pack abs. Terus ada muscle juga, ada otot-ototnya dikit. Jadi secara biologis ya emang sama kita. Kan kita sama-sama manusia itu, sama cewek. Oke. Nah di video itu gue ngasih ibaratnya motivasi ke teman-teman supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk apa? Untuk olahraga ya, untuk nge-chase atau untuk mengejar body impian kita ya, body yang lebih seksi ya kan, body yang ibaratnya lebih enak dilihat. Nah jadi di video kali ini gue akan ngebahas 5 kesalahan pemula ketika kita lagi ngelakuin latihan beban atau latihan beban di gym ya. Jadi gini, sebenarnya gue pengen ngebahas ini karena di program latihan pemula itu banyak banget yang nonton ya, lumayan banyak ya, maksudnya responnya baik. Oke, jadi sekarang gue lanjutin lagi nih ya. Jadi kita akan ngebahas 5 kesalahan yang pemula biasa lakuin di tempat gym. Nah yang pertama ya, kalau misalnya kita ke tempat gym, kesalahan pertama adalah kita nggak punya program latihan. Misalnya kita baru datang nih kan ke tempat gym ya kan, kita udah bayar mahal-mahal ya. Jadi gini ya, info aja ya, gue kan pindah ke Jakarta ya sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti gue bisa upload video daily ya, setiap hari. Terus gue udah daftar gym di sini ya. Jadi gym di Jakarta itu jauh lebih mahal dibandingkan sama gym di Bali Pak ya. Jadi pertama ketika kita udah bayar gym mahal-mahal, kita harus punya yang namanya program latihan. Jadi program latihannya kayak gimana? Nah lu bisa tonton ya video gue yang kemarin. Kalau buat lu pada yang belum nonton, oke? Video dimana gue ngebahas apa sih program latihan untuk pemula. Jadi intinya gue rangkumin aja di sini ya. Intinya adalah ketika kita masih pemula, kita jangan ibaratnya latihan mati-matian. Kita pelan-pelan aja dulu, tapi ada jadwalnya, terjadwal. Jangan langsung kayak berat-berat segala macam atau jangan langsung kayak repetisinya tinggi-tinggi, enggak. Jadi dia terjadwal, latihan ototnya bagian ototnya 2 kali seminggu ya. Nanti pokoknya intinya lu tonton aja video program latihan yang kemarin. Jadi jangan sampai lu ngikutin program latihan orang-orang yang udah pro atau orang-orang udah jago. Jangan sampai, apalagi lu ikutin ibaratnya gimana dia repetisinya, bebannya segala macam. Karena kita masih pemula, kita harus mulai ibaratnya pelan-pelan dulu biar badan kita ibaratnya nggak langsung sakit, ngerti sih? Nggak langsung kayak sakit parah gitu, enggak gitu. Apalagi kayak misalnya di PT kan biasa kalau di tempat gym tuh ada yang nyiksa banget ya. Itu mah bukan PT Pak ya. Iya bukan PT itu menurut gue ya. Jadi PT yang baik itu adalah bisa menyesuaikan kebutuhan orang itu gitu loh. Kalau dia masih pemula, ya latihnya ya dengan metode yang masih pemula gitu loh. Jangan lo siksa gitu ya kan. Nah jadi misalnya kalau kita udah bikin tuh program latihan kita, nah kita juga jangan ya, ini yang kedua nih, kita lanjut yang kedua. Kita juga jangan sering-sering ganti program latihan. Misalnya nih kita udah stick sama satu program latihan ya. Kita udah bikin program latihan kita, program latihan pemula ya kan, buat si kentung sama si sapu lidi ya kan. Jadi kita udah bikin nih program latihan nih buat 2 orang ini ya. Ada tipe orang satu nih yang si sapu lidi, dia dia kurus banget gitu kan. Dia pengen bentuk otot ya kan. Dia pengen ya pokoknya punya otot lah ya kan. Nah terus si kentung, wah gue pokoknya pengen kurus. Jadi dua orang ini program latihannya mungkin beda ya. Jadi yang kurus ini pasti dia program latihannya sebenarnya jujur ya menurut gue ya. Menurut gue sama aja. Jadi si kentung yang ini ya, itu bakalan punya program latihan yang sama kayak si kurus. Karena mereka sama-sama pemula. Cuman approach-nya aja yang beda, pendekatannya aja yang beda. Kalau si kentung dia ibaratnya tambahin kardio ya, tiap dia setelah latihan ditambahin kardio program latihannya, oke. Tapi kalau si sapu lidi, dietnya yang bener ya, dietnya makannya proteinnya dicukupin supaya dia ibaratnya ngebentuk otot lebih cepat. Jadi si sapu lidi ini sapu lidi ini yang harus diperhatiin adalah diet nutrisinya, proteinnya, terus kalorinya supaya kalorinya surplus ya, surplus 100 kalori gitu ya atau 200 gitu, sama latihan beban. Program latihannya gimana? Program latihannya sama. Yang penting ibaratnya kita melatih 2 kali bagian otot kita itu seminggu 2 kali. Contohnya misalnya Senin kita dada, habis itu besoknya kita istirahatin dada kita, besoknya lagi kita tetap istirahatin, nah besoknya lagi baru di Kamisnya kita latihan dada lagi. Jadi kayak gitu konsepnya. Pokoknya intinya kalau lu mau tahu, lu bisa tonton video yang program latihan kemarin sama video yang ini.
Oke? Nah, kenapa kita nggak boleh sering-sering ngeganti program latihan kita? Karena gini, ketika kita ngeganti program latihan kita, nanti ada bagian otot yang nggak terlatih dengan maksimal. Dengan ibaratnya, yang harusnya seminggu tuh kita latih 2 kali, tapi kita akhirnya ganti program latihan. Jadi otot yang kita latih itu, mungkin aja cuma dilatih sekali dalam seminggu. Karena kita misalnya latihan chest 3 kali, latihan back misalnya kita 3 kali di minggu itu ya. Jadi ibaratnya, kalau kita punya program latihan yang kita udah rancang gitu ya udah, lu tetap stick sama program latihan pemula lu itu ya, sampai 6 bulan bahkan ya, 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya badan lu tuh bener-bener paham. Ibaratnya udah mastering the program itu, udah mastering maksudnya kayak ototnya tuh udah jelas gitu loh. Jadi ototnya tuh nggak kayak ada yang 3 kali dilatih seminggu ya kan, ada yang cuma sekali, misalnya kayak kaki gitu kan. Biasanya kita malas banget latihan kaki ya, karena nggak ada yang lihat kan kaki kan. Kalau ini bicep semua orang ngelihat gitu kan. Jadi kita lebih sering latihan tangan gitu ya. Padahal sebenarnya yang ideal tuh adalah kita melatih bagian otot tuh 2 kali seminggu. Jadi gitu nomor 2 ya. Nah, yang ketiga nih, ini adalah hal yang paling kita harus perhatiin banget nih, sumpah nih. Ini karena gue nggak tahu ini ya, itu ligamen gue putus yang ini apa ya, ligamen tuh yang menyambungkan sendi gue dengan, maksudnya tangan yang di atas ini sampai sini ya, itu putus karena gue tidak memperhatikan yang ketiga ini, yaitu apa? Yaitu namanya ego lifting ya. Kita ngangkat ego kita lihat misalnya teman kita nih atau orang lain gitu ya, padahal lu masih baru gitu, tapi yang katanya berat-berat gitu, kita nggak terima kan, maksudnya kita kayak ngerasa hebat gitu kan, padahal kita masih pemula. Akhirnya kita coba juga angkat yang berat ya kan, kita berat-berat ya, dengan harapan apa? Dengan harapan kita merasa kuat gitu kan, terus dengan harapan juga otot kita cepat tumbuhnya, padahal nggak bisa. Yang ada malah 90% resiko cedera. Lu malah cedera. Makanya saran gue adalah yang ketiga ini ya, kita harus hindari ego lifting ya. Kita harus, yang pertama yang kita harus perhatikan bukan seberapa berat beban kita ya. Jadi walaupun beban kita yang kita angkat itu berat, itu bukan berarti ukuran utama kita mempunyai otot atau ukuran utama kita menumbuhkan otot. Kalau kita beban yang kita bisa angkat berat, bisa aja itu lemak kita yang banyak, sehingga karena kita lemaknya banyak, berat kita naik, kita ngangkatnya lebih berat. Padahal belum tentu secara visual kita punya otot yang ibaratnya lebih banyak, karena bisa aja itu cuma lemak. Jadi gitu. Jadi yang pertama yang kita harus perhatikan adalah form atau bentuk pola latihannya. Oke? Contohnya gini, misalnya gue latihan dada, gue latihan chest press ya. Jadi gue harus dadanya harus busung ya kan, terus juga harus bener gitu loh, harus kayak full range of motion ya. Jadi kita harus jangan setengah-setengah, jangan kayak gini, tapi kita harus full kan, kita harus full ya kan, segala macem. Jadi yang kita harus perhatiin adalah bentuknya, bentuk latihan kita, bentuk ketika kita lagi latihan itu harus bener supaya nanti otot yang dilatih tuh kena. Oke? Kalau misalnya kita nggak bener bentuknya, karena kita mementingkan ego kita pengen dilihat bisa ngangkat berat, nanti malah kita cenderung cedera dan otot kita nggak dilatih ya, karena yang ibaratnya main tuh bukan ototnya tapi sendi-sendinya juga ikut main gitu loh. Jadi kita punya masalah. Itu pas gue ego lifting itu gue 6 bulan gue nggak bisa angkat tangan, nggak bisa mainin tangan sama sekali. Jadi gue joli pakai. Nah, jadi sebenarnya itu ya, jadi ego lifting kita harus mementingkan pertama formnya dulu, kedua baru nanti beratnya. Oke? Dan berat itu akan naik secara perlahan-lahan ya, bisa sebulan, bisa 2 bulan ya. Jangan kita berharap bahwa nanti beratnya itu naik ibaratnya dari seminggu gitu ya, apalagi 3 hari kemudian kita bisa angkat lebih berat lagi, nggak bisa. Tuh kalau buat natural kayak kita nggak bisa, kecuali lu pakai steroid. Oke? Dan gua nggak menyarankan pakai steroid. Nah, yang keempat, ketika kita kebanyakan nonton sumber, ibaratnya ini banyak buat fitness influencer ya kan, tapi kita bingung karena kebanyakan sumber informasi ya kan, apalagi misalnya sumber informasinya saling bertentangan, ada yang bilang gini, ada yang bilang A, B, segala macam, C, PW Fit bilang ini, si ini bilangnya ini, ya kan? Jadi sebaiknya lu tonton adalah sumber tuh mungkin cuma 1-2 aja, dan lu terapin itu. Kalau misalnya lu percaya sama Ade Rai contohnya, gue kalau misalnya pola latihan, gue percaya sama Ade Rai. Jadi kita tonton dia, kita aplikasiin apa yang dia kasih tahu. Dalam hal ini adalah latihan beban ya, cara latihan bebannya. Jadi lu tonton dia, atau misalnya tonton gua, ya kan? Lu tonton gua, lu bisa tonton di sini full guide-nya ya kan. Kalau misalnya lu mau buat latihan buat pemula ya, misalnya Ade Rai lu bingung gitu ya, lu pengen penjelasan yang lebih down to earth gitu ya, lebih kayak abang-abang gitu, lu bisa tonton video gue yang ini, oke? Jadi lu bakalan lebih gampang, lebih mudah dimengerti, oke? Jadi gitu ya. Jadi jangan kebanyakan nonton A B C D segala macam. Kebanyakan teori ya. Yang penting kita prakteknya aja. Yang penting kita ibaratnya latihan beban dengan program yang benar, dengan prinsip juga yang namanya progressive overload. Progressive overload itu kita latihan jangan sama terus bebannya. Ya, mungkin minggu depannya kita naikin 2,5 kilo, minggu depannya lagi kita naikin lagi 2,5 kilo. Kayak gitu, oke? Atau dinaikin repetisinya. Nah, yang kelima ya, ini yang terakhir, tapi menurut gue ini adalah salah satu yang paling penting ya. Kita balik lagi ke 3 prinsip awal, yaitu apa? Kalau kita mau membentuk otot atau mau bakar lemak, prinsip awalnya apa? Yang ketiga itu, diet atau nutrisi, olahraganya gimana, sama tidurnya gimana, oke? Jadi kalau yang kelima ini adalah, lu gak merhatiin diet lu atau nutrisi lu. Ketika kita makan, kita harus bernutrisi. Bernutrisi itu definisinya gimana? Proteinnya itu cukup. Protein cukup tuh definisinya gimana? 2 kali berat badan kita, 2 gram kali berat badan kita. Contoh gue tuh beratnya cuma 63 kilo ya. 63 kilo gue itu dikaliin 2, berarti 100 ya, berapa lah itu ya. Gue gak bisa matematika, oke? Bisa, cuma malas ngitung. Nah, jadi segitulah kebutuhan gue untuk protein
ngapain? Harian, supaya nanti gue bisa membuat otot atau memaintain otot. Itu pertama. Kedua, gue butuh lemak hewani. Ya, sangat butuh lemak hewani. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan kadar hormon testosteron gue, sehingga gue punya drive atau niat untuk nge-gym atau niat untuk ibaratnya mencapai goals. Ya, jadi cowok itu kalau dia dipotong bijinya, ya, semua hewannya itu kalau dipotong bijinya, mereka bakalan nggak punya nafsu. Punya nafsu tapi dikit ya, dan mereka nggak punya ambisi. Kalau mereka misalnya testosteronnya tinggi, ambisinya bakalan gede. Sehingga apa? Sehingga mereka bakalan punya niat untuk nge-gym juga gitu. Nah, jadi itu pentingnya lemak hewani ya buat hormon testosteron. Kedua, untuk memproses mikronutrisi. Contohnya apa? Fat soluble vitamins kayak vitamin A, vitamin D3 dan vitamin-vitamin yang lainnya yang hanya bisa diproses dengan kalau kita mengkonsumsi lemak hewani. Itu yang kedua, lemak hewani. Yang ketiga, karbohidrat. Kalau misalnya lu mau ngejalanin carnivore diet, untuk apa tujuannya? Untuk supaya kita recovery-nya lebih cepat ya. Kalau kita ngejalanin carnivore diet karena kita tidak mengkonsumsi karbohidrat ya atau sumber nabati lainnya, kita akan bisa recover dengan cepat. Karena apa? Karena kita nggak makan makanan yang mempromosikan inflamasi. Tapi kalau kita misalnya makan karbo, terus minyak nabati yang diproses ya, misalnya lu beli di Indomaret atau Alfamart, kita bakalan lebih lama recovery-nya. Otot sakitnya tuh bakalan lebih lama. Tapi kalau kita carnivore diet, kita bakalan lebih susah untuk sakit ototnya. Jadi itu alasannya kalau misalnya lu pada atau gua ngejalanin carnivore diet supaya recovery kita tuh cepat. Itu tuh. Tapi kalau lu mau tetap makan karbo itu kita harus ingetin bahwa karbo itu hanyalah energi. Jangan sampai kita makan kebanyakan karbo. Emang enak ya kan? Nasi, tepung, mie semua enak, roti ya kan? Tapi jangan sampai kita makan kebanyakan ya, di atas 50 gram gitu ya. Kenapa kalau kita makan kebanyakan? Terutama buat si kentung ya. Terutama buat si kentung nih. Si kentung nih jangan sampai kebanyakan. Kalau buat si sapu lidi nggak masalah ya, mungkin dia lu makan sampai 100 gram gitu ya, nasi putih nggak masalah ya, karena lu butuh tenaga, karena lu badan kayak sapu lidi, nggak ada tenaga di otot apa di badan lu ya kan, lemak kagak ada, jadi lu butuh tenaga tuh, karbo ngebikin otot lu itu. Oke. Tapi kalau si kentung ini, buset, dia udah kayak ini ya, udah kayak bank tenaga, lu udah nyimpen banyak banget tenaga ya kan, banyak banget lemak, ya lu harus pakai, makanya karbohidratnya didikitin. Jadi gitu. Jadi kalau buat kentung kayak gitu, kalau buat sapu lidi karbonya boleh banyak, kalau buat kentung karbonya direndahin aja, supaya ibaratnya kita menggunakan lemak sebagai sumber energi kita. Jadi gitu. Jadi sekian 5 kesalahan pemula ketika kita lagi pengen nge-gym atau ibaratnya latihan beban di gym, dan supaya kita bisa ngeliat progres. Oke, supaya kita nggak stuck ya. Jangan lupa juga kita harus foto before after kita ya. Kita foto di kaca sebelum kita berangkat ke gym. Nanti misalnya seminggu kemudian lu foto lagi. Karena apa? Karena itu akan menjadi bensin atau bahan bakar kita untuk memotivasi. Karena biasa kalau pemula itu cepat bentuk ototnya. Oke, perubahannya itu cepat. Segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.